Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang belajar, berlatih, olah rasa, dan olah hati. Pada pelajaran sebelumnya telah dibahas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah yang saling melengkapi dan sederajat. Nah, pada pelajaran hari ini, Ibu mengajak kalian untuk menyadari bahwa setiap pribadi dipanggil untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan talenta yang diberikan Tuhan, hingga mencapai kepenuhan citra Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut citra Tuhan. Sebagai gambar Allah, kami Engkau berikan bakat dan kemampuan, supaya kami berkembang semakin menyerupai Dikau. Bantulah dan sertailah kami, agar kami dapat mengembangkan diri seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membaca kisah prestasi Joy Alexander. Ada di buku paket halaman 43-45. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Setiap orang dianugerahi Tuhan bakat umum dan khusus. Bakat umum ialah kemampuan dasar untuk menjadi manusia citra Allah, yakni memiliki akal, hati, dan kehendak. Lalu apa itu bakat khusus? Nah, bakat khusus ialah keterampilan khusus untuk mendukung bakat. Contohnya, olahraga, bermain musik, menari, menguasai berbagai bahasa, dan sebagainya. Bakat umum dan khusus harus kita kembangkan agar diri kita menjadi manusia dewasa yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Ya, seperti Joy tadi ya, dari video tadi, Joy juga sangat giat mengembangkan bakatnya dengan belajar, berlatih, olah rasa, dan juga olah hati. Sehingga Joy menjadi ahli di bidangnya ya, sebagai pemain piano handal, sehingga dia juga mendapatkan penghargaan ya. Semua usahanya itu tidak menjadi sia-sia. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian juga untuk mendalami kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 29 ya. Ibu akan memberikan videonya. Silahkan disimak ya. Tentang perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1.
Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 29, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan ialah pemberian talenta dari seorang tuan kepada para hamba-hambanya. Nah, dalam kamus Alkitab, talenta diartikan sebagai ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal atau 34 kg. Dalam Kitab Perjanjian Baru, talenta diartikan ukuran uang yang sangat besar nilainya, ya.
1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Ya, itu setara dengan upah bekerja 1 hari. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, talenta dipahami sebagai bakat dan kemampuan. Setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kerajaan Allah. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, diperlukan kemampuan atau bakat tertentu. Kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam kerajaan Allah itulah talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengembangkan bakat dapat dilakukan dengan belajar yang giat, berlatih, olah rasa dan olah hati sesuai dengan bakatnya, ya, sesuai dengan bakat yang kalian miliki. Misalnya dari kalian ada yang bakatnya bernyanyi, menari, lalu juga bakatnya di olahraga badminton, ya, dan sebagainya. Semuanya itu harus dilakukan dengan berlatih, belajar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, ya. Nah, bakat-bakat perlu dikembangkan dengan bantuan orang yang ahli di bidangnya, ya. Lalu berlatih secara teratur, penuh semangat dan juga tekun belajar. Pengembangan bakat perlu diarahkan bagi terwujudnya kerajaan Allah. Nah, Ibu hari ini memberikan kalian tugas, ya. Silahkan soalnya ditulis di buku latihan. Dan jika sudah selesai, seperti biasa, dikirim ke WA Ibu. Rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Tuhan telah memberikan kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan yang kita miliki. Bakat atau talenta merupakan kemampuan mengerjakan sesuatu dengan lebih mudah dan dengan hasil yang baik. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan tersebut, maka terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan, yakni agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan diri. Kemampuan yang telah dianugerahkan Allah itu perlu disadari dan dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab. Nah, semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan talenta yang kalian miliki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dapat kita kembangkan dan kita juga bisa membagikannya kepada sesama kita. Nah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar dari-Mu tentang bagaimana kami harus menggunakan bakat kemampuan kami. Mampukanlah kami untuk mengembangkannya dan juga bisa kami bagikan kepada sesama kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mampu bertanggung jawab dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus, sertailah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dan terima kasih.